Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya Rizka di channel TV CCN. Pada hari ini saya akan mewawancarai suatu keluarga yang berprinsip banyak anak, banyak rezeki yang berlokasi di Gedangan, Sidoarjo. Assalamualaikum, permisi Pak. Saya Rizka. Apa benarnya sama Pak Yanto? Waalaikumsalam. Iya Mbak, kenapa? Oh iya. Jadi saya sebelumnya itu dapat informasi tentang Bapak yang punya banyak anak. Nah, apakah Bapak berkenan saya wawancarai? Iya, silahkan. Nah, jadi Pak Yanto ini punya berapa anak, Pak? Saya punya 9 anak Mbak, itu dari ujung sampai sini lengkap. Wah, 9 anak ya, Pak. Berarti cara Bapak Yanto buat menghidupi 9 anaknya ini bagaimana? Saya sendiri kerja serabutan, gajinya juga dicukup-cukupin buat keluarga. Dan malam sih jaga warung tetangga ya, itu pun kalau nggak males. Rencana mau punya anak lagi atau mau KB, Pak? Waduh Mbak, saya nggak kepikiran ya kalau KB ya. Lagian saya juga takut kalau dioperasi-operasi gitu. Kata orang-orang sih buat badan pegel, nggak kuat kerja jadinya. Jadi saya pikir ya nggak usah. Oh gitu ya Pak ya. Makasih ya Pak. Ya. Permisi Bu, dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Yuni. Oh iya, ini apa benar istrinya dari Pak Yanto? Iya, betul Mbak, betul. Oh ya, saya mau nanya-nanya sedikit ya Bu. Ya, boleh. Ibu ini bekerja atau cuman ibu rumah tangga aja? Saya di rumah nggak ngapa-ngapain sih Mbak. Ya, paling cuma bersih-bersih kayak ibu rumah tangga pada umumnya. Terus bagaimana tanggapan ibu yang punya 9 anak ini? Apakah merasa tercukupi? Jujur enggak ya Mbak. Kan kadang itu uangnya cukup, kadang enggak. Tapi ya rezeki itu pasti udah diatur sama yang di atas gitu. Lagian Mbak kan juga udah tahu kalau banyak anak itu banyak rezeki Mbak. Gitu ya Bu. Oh, iya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Mari. Oke teman-teman, di sini saya sudah bersama anak ketiga dari Pak Yanto dan Bu Yuni. Atas nama siapa Mbak? Nama saya Sari, Mbak. Oh iya, Mbak Sari ini umur berapa Mbak? Oh, saya umur 20 tahun, Mbak. Oh, 20 tahun. Dulu Mbak Sari menempuh pendidikan sampai apa? Ya, cuma sampai SD, Mbak. Itu pun gara-gara dulu saya itu bantu bapak kerja, terus sama bantu 2 kakak saya yang lagi ngerantau di luar pulau. Gitu. Oh, Mbak Sari berarti sekarang kerja apa ini? Ya, kerja serabutan, Mbak. Kadang jadi OB, kadang jadi antar-antar makanan gitulah, Mbak. Oh, nggak tentu gitu ya? Iya, nggak tentu. Jadi untuk yang terakhir saya akan mewawancarai anak dari Pak Yanto dan Bu Yuni yang lain. Halo Dek, ini namanya siapa? Santi. Oh, kalau satunya? Oh, Nining. Iya, ini pada umur berapa? Umur 12. Oh, kalau satunya? 10 tahun. Oh, 10 tahun. Ya, ini gimana kehidupan sehari-harinya? Seneng? Enggak sih, soalnya kita di rumah juga jaga adik-adik Oh, banyak. berapa adiknya? Ada 4. Wah, ada 4. Berarti kamu anak keberapa? Anak kelima. Oh, kalau satunya ini? Aduh lama. Ketujuh. Oh, ketujuh, ya. Adik ini ada kepinginan sekolah kayak anak-anak lain nggak? Ya pengen, soalnya iri gitu lihat teman-teman bisa sekolah gitu. Pamer kalau teman-temannya banyak, terus juga seru belajarnya. Kita di rumah nggak bisa belajar apa-apa, malah disuruh jaga adik. Terus ibu juga sering marah-marah ke kita. Ini adik pengen nggak sekolah kayak anak-anak lain? Pengen aslinya, kepengen punya banyak temen. Gitu ya, di rumah ini nggak ada temen ya? Nggak ada. Kalau dari kakaknya ini gimana? Sama sih, juga pengen sekolah juga. Masuk umur 12 tahun belum sekolah. Iya. Ayahnya gimana ayahnya? Ayah itu ya di rumah itu marah-marah terus, katanya disuruh kalau kita di rumah main berdua gitu mesti ayah marah-marah. Padahal kan yang punya banyak anak itu ayah sama ibu, tapi kok kita mesti dimarahin. Bayangin, satu keluarga dengan 11 anak, tidak ada yang sekolah, teman-teman. Hidup di bawah garis kemiskinan dan saking miskinnya sampai anak-anaknya yang masih kecil-kecil dipaksa jualan kue. Para pemirsa sekalian, di Indonesia masih ada yang menganut perkataan banyak anak, banyak rezeki. Padahal yang paling banyak itu pasti pengeluaran,
pekerjaan, dan capeknya. Punya anak itu memang rezeki, tapi kalau terlalu banyak tanpa perencanaan, malah bisa memberatkan sendiri loh. Ada beberapa faktor penyebab kenapa orang punya pemikiran seperti itu. Pertama, adanya tradisi yang menganggap anak sebagai penopang keluarga di masa tua. Kedua, kurangnya pengetahuan tentang program KB. Tiga, anggapan bahwa banyak anak membuat keluarga lebih kaya. Tetapi, ada juga dampak negatifnya kalau anak terlalu banyak tanpa perencanaan. Seperti, ekonomi keluarga terbagi-bagi, jadi kebutuhan anak kurang terpenuhi. Pendidikan anak bisa terhambat, kesehatan ibu menurun karena terlalu sering melahirkan, dan yang terakhir, anak-anak kehilangan perhatian yang cukup dari orang tua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang ada program KB, salah satunya yaitu vasektomi untuk laki-laki. Prosesnya cepat, aman, dan tidak mempengaruhi kesehatan bapak. Saya akan menjelaskan akar permasalahan. Yang pertama yaitu pemahaman masyarakat tentang program KB masih rendah dan adanya mitos serta stigma negatif menghambat penerimaan program. Sementara keterlibatan suami dan dukungan tokoh agama juga masih kurang. Yang kedua, akses dan fasilitas pelayanan KB masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Kualitas tenaga kesehatan perlu ditingkatkan dan ketersediaan alat kontrasepsi belum merata sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, yaitu faktor sosial budaya seperti norma yang berlaku, pernikahan dini, kondisi ekonomi keluarga, dan tingkat pendidikan mempengaruhi keputusan pasangan usia subur dalam menggunakan alat kontrasepsi. Lalu yang keempat, efek samping alat kontrasepsi dan kondisi kesehatan tertentu menjadi hambatan bagi pengguna dalam memanfaatkan program KB secara optimal. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pengawasan program KB belum berjalan optimal dan keterbatasan sumber daya manusia serta anggaran menghambat pelaksanaan program secara efektif. Selanjutnya ada dampak pemahaman dan stigma. Kurangnya pengetahuan dan adanya mitos menyebabkan partisipasi KB rendah, sehingga angka kelahiran dan kesehatan ibu terancam. Yang kedua, akses layanan. Keterbatasan fasilitas dan kualitas layanan menyebabkan banyak pasangan yang tidak bisa mengakses KB. Lalu, bisa menyebabkan meningkatkan angka unmet need. Lalu yang selanjutnya ada faktor sosial. Pernikahan dini dan kondisi ekonomi yang buruk diperparah oleh jumlah anak yang tidak terencana, menciptakan siklus kemiskinan. Ketakutan terhadap efek samping alat kontrasepsi membuat banyak pengguna berhenti yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya adalah peran lembaga, yaitu dari lembaga kesehatan, masyarakat, dan pemerintah. Yang pertama, lembaga kesehatan seperti puskesmas berperan penting dalam mengubah perspektif banyak anak banyak rezeki menjadi kualitas anak lebih penting. Mereka dapat melakukannya melalui beberapa program dan layanan yang berfokus pada kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta pemenuhan gizi anak, seperti layanan kontrasepsi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi gizi seimbang. Lalu yang kedua, lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat memiliki peran penting dalam mengubah persepsi banyak anak banyak rezeki menjadi pemahaman yang lebih realistis tentang perencanaan keluarga. Nah, contoh lembaga masyarakat yang paling umum adalah RT RW. Jadi dari RT dan RW ini mereka dapat melakukan edukasi advokasi dan pendampingan untuk membantu masyarakat memahami pentingnya perencanaan keluarga, gizi anak, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, lembaga pemerintah. Nah, dari lembaga pemerintah ini memiliki peran yang penting dalam menyeimbangkan antara konsep banyak anak banyak rezeki dengan kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan. Lembaga-lembaga pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan kependudukan dan keluarga berencana, seperti PKKBN, memiliki peran dalam memberikan edukasi dan pelayanan terkait keluarga berencana. Edukasi tentang manfaat KB. Banyak orang menolak KB karena menganggapnya hanya untuk membatasi anak. Padahal KB juga berfungsi menjaga kesehatan ibu, memberi waktu pemulihan setelah melahirkan, dan memastikan anak mendapat perhatian serta gizi yang cukup. Edukasi ini biasanya diberikan lewat penyuluhan bidan, puskesmas, atau kader posyandu. Nah, selanjutnya ada nomor 2. Nomor 2 yaitu alternatif KB non vasektomi.
Nah, non vasektomi sendiri, jika seorang ayah menolak vasektomi, bukan berarti semua metode KB tertutup. Masih ada pilihan lain serta pil KB, suntik, implan, IUD, atau metode kalender yang bisa digunakan istri. Pendampingan ekonomi keluarga jadi salah satu alasan sulit membesarkan banyak anak adalah penghasilan terbatas. Pendampingan ini bisa berupa pelatihan keterampilan, misalnya membuat kerajinan, usaha rumahan, atau bertani lebih produktif. Dalamnya juga jaga tetangga, jaga orang keseri-keseri. 10 tahun. Oh, 10 tahun.